Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Insya Allah anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bu Guru dan anak-anak semua diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 6, subtema 3 dan subtema 4, yaitu tentang tanda baca. Yang pertama adalah tanda baca titik. Tanda baca adalah salah satu simbol dalam kebahasaan. Jadi artinya dalam tata bahasa atau dalam kebahasaan itu ada beberapa simbol dan itu namanya tanda baca. Ya, yang pertama adalah tanda baca apa? Tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan di akhir kalimat berita. Artinya kalau sudah titik berarti tidak ada sudah berhenti sampai di situ. Coba diperhatikan. Kalau sudah ada tanda baca titik berarti kalimat tersebut menandakan sudah selesai. Coba diperhatikan di contoh berikut di teks. Anak kelas 2 akan mengadakan pertunjukan tari. Nah, itu satu kalimat ya. Jadi ada titik. Berarti bahwasanya kalimat pertama sudah selesai. Kemudian kalimat yang kedua, pertunjukan akan diadakan pada bulan Juni. Nah, tanda titik lagi. Kalimat ketiga, Made berlatih menari setiap Selasa. Selain Made, Mei dan Denny juga berlatih bersama. Nah, di situ sudah jelas kalau sudah ada tanda titik berarti kalimat tersebut sudah selesai. Selanjutnya tanda baca tanya atau tanda tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Tuh sudah diperhatikan tanda tanya seperti apa? Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanya itu apa saja? Kata tanya ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lagi Bu Guru ulangi, tanda tanya coba sebutkan apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata-kata barusan itu adalah kata tanda tanya. Ya, kata tanya. Nah, dengan menggunakan kata tanya tersebut, maka di akhirnya menggunakan tanda tanya. Kalimat tanya biasanya dibaca dengan intonasi naik. Contoh, apa bahan utama untuk membuat kue bolu? Nah, jadi apa itu menunjukkan menanyakan sesuatu atau menanyakan sebuah benda. Itu menggunakan kata tanya apa. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kalimat tanya. Yang pertama diawali dengan kata tanya. Kata tanya apa saja? Coba ulangi lagi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu namanya kata tanya. Yang kedua, menggunakan huruf besar di awal kata tanya. Artinya, menggunakan huruf besar itu tidak harus untuk kata tanya. Semua kata yang ada di awal kalimat, maka huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar. Huruf besar yaitu apa? Huruf kapital. Kata lain dari huruf besar adalah huruf kapital. Jadi Bu Guru ulangi lagi, huruf kapital itu ditulis di awal kalimat atau mengawali
kata nama, membuat nama orang, nama bulan, nama hari. Jadi nama orang, nama bulan atau nama hari itu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Baik itu ada di awal kalimat atau di tengah kalimat. Contoh yang di atas itu teks yang barusan Bu Guru baca. Made berlatih menari setiap Selasa. Jadi kata Made, M-nya itu harus tulisan besar, baik di awal ataupun di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat. Selasa itu nama apa? Nama hari. Jadi nama hari juga ditulis dengan huruf kapital, huruf awalnya. Jadi S-nya itu besar. Selanjutnya, yang ketiga menggunakan tanda tanya di akhir kalimat tanya. Tadi sudah ada contoh, apa bahan untuk membuat kue bolu? Jadi, kalimat akhirnya ada tanda tanyanya. Kemudian fungsi kata tanya. Kata tanya apa saja tadi? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa fungsinya untuk menanyakan benda atau sesuatu. Di mana? Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Kapan? Kata tanya kapan fungsinya untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Kata tanya terakhir bagaimana. Kata tanya bagaimana fungsinya untuk menanyakan cara atau sebuah proses. Contoh, apa yang kamu lakukan? Jadi menanyakan sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Jadi jawabannya saya melakukan, saya sedang makan atau saya sedang belajar. Apa yang kamu lakukan? Jadi dia menanyakan sesuatu. Di mana? Di mana menanyakan apa tadi? Tempat. Di mana kalian tinggal? Saya tinggal di Canggu, nah, berarti kalau kata tanya di mana, berarti yang ditanya adalah tempat. Kapan? Kapan menanyakan apa? Betul, waktu. Jadi, kapan kalian sekolah? Kapan kalian mandi? Kapan kalian makan? Nah, itu menanyakan sebuah waktu. Kalau siapa? Siapa menanyakan apa? Orang. Siapa yang ada dalam teks atau siapa tokoh dalam teks tersebut. Jadi kalau pertanyaannya siapa, maka jawabannya orang-orang atau nama-nama yang ada dalam cerita tersebut atau teks tersebut. Nah, dari awal sampai akhir barusan, kira-kira anak-anak sudah paham belum dengan apa yang Bu Guru sampaikan? Alhamdulillah, Bu Guru yakin anak-anak kelas 2 paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, membuat kata tanya. Jadi membuat pertanyaan dari sebuah teks. Coba perhatikan dari teks yang Bu Guru baca yang pertama. Bu Guru ulangi lagi. Anak kelas 2 akan mengadakan pertunjukan tari. Kalimat pertama. Kalimat selanjutnya, pertunjukan akan diadakan bulan Juni. Made berlatih menari setiap Selasa. Selain Made, Mei dan Denny juga berlatih bersama. Coba kira-kira anak-anak bisa nggak membuat pertanyaan dari teks barusan? Coba siapa yang bisa? Nah, betul. Siapa tokoh yang ada dalam teks? Siapa? Made, Mei, dan Denny.
Kapan pertunjukan akan dimulai? Nah, kapan? Bulan Juni. Nah, itu membuat pertanyaan dari teks bacaan. Nah, berarti dengan barusan anak-anak sudah paham. Insya Allah kalau Bu Guru kasih tugas atau kasih praktek membuat pertanyaan, insya Allah anak-anak sudah bisa. Mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau anak-anak masih belum paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan, anak-anak bisa langsung bertanya melalui WhatsApp atau melalui telepon juga boleh ya. Bu Guru siap akan menjawab dan membimbing anak-anak supaya paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan kembali, anak-anak harus selalu semangat belajar, rajin sholat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bantu orang tua. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.